warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Resa selaku dosen teori pengambilan keputusan dan teman-teman semua, semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Devi Lestari dan kedua teman saya, Solehuddin dan Rahmat. Pada hari ini, kami akan mencoba membahas mengenai teori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan berikut ini adalah 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang kedua, syarat kondisi tidak pasti. Dan yang ketiga adalah teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan materi yang pertama mengenai pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti akan dijelaskan oleh Saudari Solehuddin. Kepada Saudari Solehuddin, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian pengambilan keputusan kondisi tidak pasti ya. Yang pertama itu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan terjadi sebagai hal-hal berikut. Itu yang pertama ada tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang selanjutnya itu pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadi berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Jadi probabilitas yang terjadi itu nilainya tidak pasti ya. Untuk yang selanjutnya itu yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besaran probabilitas setiap hasil tersebut. Yang selanjutnya itu pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang selanjutnya itu tindakan ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama mencari informasi lebih banyak, yang kedua melalui riset dan penelitian, yang ketiga menggunakan probabilitas subjektif. Di sini dilanjutkan saja ya, ada syarat kondisi tidak pasti. Itu diantaranya ada beberapa alternatif tindakan yang visible, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Payoff di sini nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti, seperti nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa, pasar kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Di sini teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada kriteria maximax, yang kedua ada kriteria minimax, yang ketiga ada kriteria Laplace, yang keempat ada kriteria realisme, yang kelima ada kriteria regret, dan selanjutnya ada kriteria pohon keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Kepada Rahmat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kriteria maximax. Pengambilan keputusan dianggap sangat optimis mencari payoff yang paling menjanjikan, yaitu payoff maksimal. Kemudian pilih payoff yang paling besar dari tabel payoff yang maksimal. Di sini ada 3 alternatif investasi. Yang pertama obligasi, kedua deposito, kemudian properti. Kemudian ada 3 prospek pasar, kondisi cerah, sedang, dan lesu. Di sini dari ketiga kondisi prospek pasar yang paling besar adalah properti, yaitu 250. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maximax adalah investasi properti.
karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis investasi. Kemudian kriteria minimax pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Pilih alternatif yang paling buruk, kemudian memilih alternatif yang tertinggi dari yang paling buruk tersebut. Dalam prospek pasar di sini berarti yang menjadi fokus kita adalah kondisi lesu. Dari kondisi lesu ini yang paling besar berarti alternatif investasi deposito. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimax adalah investasi deposito karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis investasi. Kemudian kriteria Laplace. Kriteria ini biasanya disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa profitabilitas terjadinya kondisi adalah sama besarnya. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui profitabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Terdapat 3 alternatif investasi tadi, obligasi, deposito, dan juga properti. Maka profitabilitas untuk setiap investasi adalah 1/3. Nilai tertimbang hasil investasi dari ketiga yang terpilih adalah di sini berdasarkan perhitungannya yang paling tertinggi adalah deposito, yaitu 104,99 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kriteria realisme. Kriteria ini dikenal dengan kriteria Hurwitz yang merupakan kriteria antara maksimaks dan minimaks, atau dapat dikatakan keputusan antara optimis dan pesimis. Kriteria realisme hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu alfa kurang dari sama dengan 0 dan alfa kurang dari sama dengan 1. Jika alfa nilainya adalah 1, maka keputusan berada dalam kondisi sangat optimis. Sedangkan jika alfa sama dengan 0, maka keputusan ada dalam kondisi sangat pesimis. Untuk mengukur ukuran realisme atau disingkat dengan UR, UR sama dengan hasil maksimal dikali A ditambah hasil maksimal dikali 1 min A. Berikut ini adalah contoh kasus dari kriteria realisme di mana ada 3 alternatif investasi, yaitu ada obligasi, deposito, dan properti dengan prospek pasar dalam keadaan cerah, sedang, dan lesu. Di sini bisa kita lihat datanya untuk kondisi cerah 200, 175, 250, dalam kondisi sedang 65, 100, dan 150, dan dalam kondisi lesu 15, 40, dan 100 dalam juta rupiah. Berdasarkan tabel di samping, manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria realisme jika alfa sama dengan 0,7? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Tadi dikatakan bahwa dengan kriteria realisme, yaitu kita menghitung antara nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, kita dapatkan dan kita simpulkan bahwa nilai dari payoff maksimal dan payoff minimal untuk 3 alternatif obligasi adalah seperti berikut ini. Untuk obligasi, payoff maksimalnya 200, payoff minimalnya 15. Untuk deposito, payoff maksimalnya 175 dan payoff minimalnya adalah 40. Dan untuk properti, payoff maksimalnya 250 dan payoff minimalnya adalah min 100 dalam juta rupiah. Tadi dikatakan alfa sama dengan 0,7, maka 1 min A sama dengan 1 dikurangi 0,7, jadi 0,3. Lalu kita akan mengukur ukuran realisme dengan rumusnya hasil maksimal dikali A ditambah hasil maksimal dikali 1 min A. Berikut ini adalah perhitungannya. Untuk UR obligasi sama dengan 200 dikali 0,7 ditambah 15 dikali 0,3 sama dengan 144,5 dalam juta rupiah. Untuk UR deposito
sama dengan 175 dikali 0,7 ditambah 40 dikali 0,3 sama dengan 134,5 dalam juta rupiah. Dan yang terakhir untuk UR properti sama dengan 250 dikali 0,7 ditambah min 100 dikali 0,35 sama dengan 145 dalam juta rupiah. Jadi UR atau ukuran realisme yang tertinggi adalah 145 juta, sehingga dipilih oleh pengambil keputusan adalah investasi properti karena yang diambil adalah nilai maksimalnya dari perhitungan ukuran realisme tadi. Selanjutnya, kriteria regret. Kriteria regret atau kriteria minimax pertama kali yang diperkenalkan oleh L.G. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau kesempatan kehilangan. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan dapat diperoleh hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyesalan atau regret dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan akan mengalami kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal, sehingga yang dipilih haruslah payoff maksimalnya. Jangan sampai yang dipilih adalah payoff minimal, sehingga akan menghasilkan suatu kerugian bagi pengambil keputusan. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, terdapat beberapa pedoman agar tidak terjadi suatu kerugian. Yang pertama, tentukan nilai regret setiap opportunity loss atau payoff dengan jalan mengurangkan nilai payoff maksimal baris dengan payoff tiap baris. Jadi, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi nilai payoff maksimal dari baris dengan payoff tiap barisnya. Lalu menentukan nilai regret maksimal tiap baris. Nah, tadi kan kondisinya dalam keadaan cerah, sedang, dan lesu. Terdapat nilai yang paling tinggi. Nah, itu yang diambilnya sebagai nilai maksimal. Lalu yang terakhir, menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Jadi, untuk mengambil keputusan dalam kriteria regret ini digunakan nilai minimaxnya yang mana telah diperhitungkan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Seperti halnya kriteria sebelumnya, contoh kasusnya ada 3 alternatif investasi, yaitu obligasi, deposito, properti dengan prospek pasar cerah, sedang, dan lesu. Ini dalam kondisi cerah, nilai terbesarnya atau nilai maksimal atau payoff maksimalnya adalah 250. Untuk kondisi sedang, payoff maksimalnya adalah 150, dan untuk payoff maksimal dalam kondisi lesu adalah 40. Lalu yang ditanyakan, berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang akan dipilih jika menggunakan kriteria regret? Nah, diingat ya, untuk kondisi cerah 250, untuk kondisi sedang 150, dan untuk kondisi lesu 40. Berikut adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita perhitungkan terhadap tabel tadi bahwa payoff maksimal dalam kondisi cerah adalah 250. Yaudah, kita kurangkan dari payoff maksimal baris terhadap payoff maksimal tiap baris. Jadi untuk obligasi dalam kondisi cerah 250 dikurangi 200 sama dengan 50, deposito 250 dikurangi 175 sama dengan 75, dan untuk properti 250 dikurangi 250. Dalam kondisi sedang, obligasi 150 dikurangi 65 sama dengan 85, deposito 150 dikurangi 100 sama dengan 50, dan properti 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Dalam kondisi lesu, obligasi 40 dikurangi 15 sama dengan 25, deposito 40 dikurangi 40 sama dengan 0, dan properti 40 dikurangi min 100 sama dengan 140. Nah, dari ketiga kondisi ini, kita sudah memperhitungkan dengan payoff maksimalnya, di mana untuk yang cerah dihasilkan payoff maksimalnya 75, untuk dalam kondisi sedang 85, dan lesu 140 dalam juta rupiah. Sehingga nilai minimaks, nilai penyelesaian terkecil
dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 75 juta. Dengan demikian, pengambil keputusan mengambil deposito. Kenapa? Karena menurut pedoman tadi bahwa keputusan yang diambil dalam metode ini adalah nilai minimax dari hasil yang telah diperhitungkan. Ini kan dari 75, 85, 140, nilai minimaxnya kan 75, maka yang diambil keputusannya adalah 75 juta dengan mengambil investasi deposito. Selanjutnya adalah kriteria pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil hubungan antara pilihan dan kewajiban. Tujuan penggunaan pohon keputusan adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Jadi untuk memudahkan kita untuk menggambarkan kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan perhitungannya pun seperti apa. Adapun simbol dalam pohon keputusan ada dua, ada kotak simbol keputusan dan bulat sebagai simbol kejadian tidak pasti. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Sebuah produk yang berada pada tahap pengembangan mempunyai probabilitas 0,65 untuk diperbaharui. Dan jika berhasil diperbaharui, produk ini mempunyai probabilitas 0,9 untuk laris. Namun jika produk tidak berhasil diperbaharui, probabilitas menjadi laris hanya 0,2. Lalu yang ditanyakannya, gambarkan diagram pohon keputusan dan berapa probabilitas produk ini akan menjadi laris. Penyelesaiannya, produk diperbaharui atau disingkat dengan B, lalu probabilitas baru adalah 0,65 dari sini. Lalu tidak diperbaharui dengan kodenya TB, maka probabilitas tidak diperbaharui adalah 0,35 hasil dari 1 dikurangi 0,65. Kemudian dalam kondisi laris ada dua kemungkinan. Ada probabilitas laris diperbaharui dengan probabilitas 0,9 dan probabilitas laris tidak diperbaharui sama dengan 0,2. Lalu yang terakhir adalah produk tidak laris. Tidak laris ada dua kondisi juga, di mana produk tidak laris dan diperbaharui dan produk tidak laris tidak diperbaharui. Untuk produk tidak laris diperbaharui adalah 0,1, perhitungan dari 1 dikurangi 0,9. Dan untuk produk tidak laris dan tidak diperbaharui adalah 0,8 dari 1 dikurangi 0,2. Berikut ini adalah jawabannya dari soal tadi. Yang pertama, gambarkan diagram pohon. Nah, diagram pohon dari penyelesaian kasus yang tadi adalah seperti ini, di mana terdapat dua produk atau probabilitas dalam keadaan diperbaharui dan dalam keadaan tidak diperbaharui. Dalam keadaan diperbaharui ada produk yang laris dan ada juga produk yang tidak laris. Dan untuk probabilitas tidak diperbaharui pun ada produk dalam keadaan laris dan juga probabilitas dalam keadaan tidak laris. Nah, untuk probabilitas diperbaharui sama dengan 0,5 dengan produk laris dengan probabilitas laris adalah 0,90 dan probabilitas tidak laris adalah 0,10. Jadi, jika produk diperbaharui dan produk laris, maka nilainya adalah 0,585. Hasil dari 0,65 dikali 0,90. Begitupun ketika produk diperbaharui dan produk tidak laris, maka hasilnya 0,065 dari hasil 0,65 dikali 0,10. Lalu kemungkinan yang kedua, probabilitas tidak diperbaharui sama dengan 0,35 dengan jika probabilitas laris sama dengan 0,20. Maka hasilnya 0,70 dari probabilitas tidak diperbaharui sama dengan 0,35 dikali probabilitas laris dikali 0,20. Jadi hasilnya 0,70. Dan untuk probabilitas tidak diperbaharui, tidak laris juga, hasilnya 0,280, perhitungan dari 0,35 dikali 0,80. Lalu probabilitas produk akan laris berapa sih? Dengan kode produk laris PL. PL sama dengan
P dikali L per B ditambah P dikali L per TB. Artinya produk laris sama dengan probabilitas laris diperbaharui ditambah probabilitas laris tidak diperbaharui, di mana probabilitas laris diperbaharui hasilnya 0,585 dan probabilitas laris tidak diperbaharui hasilnya 0,07 ditambahkan sehingga hasilnya 0,655 atau sama dengan 65,5%. Sehingga produk akan laris jika probabilitasnya 65,5%. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah penyampaian dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.